Patrick Kluivert full senyum. Timnas Indonesia dikabarkan segera ketambahan ex-pemain Timnas Italia jelang lawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert dikabarkan segera ketambahan mantan pemain Timnas Italia U21 jelang melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Dua pertandingan yang akan dilakoni pasukan Garuda bulan depan itu bagian dari terusan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Timnas Indonesia lebih dulu dijadwalkan akan bertamu ke markas Australia di Sydney Football Stadium, New South Wales pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, Martin Paes dan kolega bakal menerima kunjungan dari Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tepatnya pada 25 Maret 2025. Timnas Indonesia yang dilatih oleh Patrick Kluivert bersama kompatriotnya asal Belanda ditargetkan minimal meraih 4 poin dalam 2 laga di atas demi memperbaiki posisi di klasemen Grup C. Tim Merah Putih saat ini masih bertengger di peringkat ketiga dengan 6 poin, hanya unggul selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain dan Cina di posisi 4 hingga 6 berurutan. Hanya 2 tim teratas yang bisa menyegel tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat 3 dan 4 masih bisa bersaing merebut tiket tersisa di putaran keempat. Untuk menghadapi Australia dan Bahrain, skuad Garuda resmi mendapatkan tambahan amunisi di lini serang dengan kehadiran Ulla Romeni. Striker Oxford United itu mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, di London pada 8 Februari 2025 dan kini sudah pindah asosiasi dari KNVB ke PSSI. Selain itu, Timnas Indonesia disebut akan segera mendapatkan 1 pemain naturalisasi tambahan baru berlabel Timnas Italia U21. Sosok yang dimaksud adalah Emil Audero, kiper keturunan Indonesia-Italia yang kini bermain untuk Palermo di Serie B Liga Italia 2024 hingga 2025. Kiper berusia 28 tahun itu kini bermain di Serie B bersama Palermo dalam masa peminjaman dari klub Serie A, Como 1907. Menurut pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan alias Bung Ropan, Emil Audero sedang diusahakan untuk segera dinaturalisasi oleh PSSI. Bahkan, kata Bung Ropan, kiper berusia 28 tahun itu sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dan siap membela Timnas Indonesia kontra Australia. Emil Audero paling terdepan untuk mengisi pos kiper yang akan dinaturalisasi, ujar Bung Ropan akun YouTube pribadinya dikutip Jumat, 21 Februari 2025. Dia sudah berbincang dengan Pak Erick, dan siap untuk memilih membela Timnas Indonesia, tambahnya. Diusahakan Emil sudah ada untuk lawan Australia. Jadi sekarang masih digeber proses naturalisasinya, katanya lagi. Jika proses naturalisasi itu segera terrealisasi, maka Emil Audero bisa menjadi pesaing Martin Paes di posisi kiper Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Hal ini tentu bisa saja membuat Patrick Kluivert bahagia karena tidak perlu cemas jika amit-amitnya Martin Paes mengalami cedera atau hal lain yang membuatnya absen. Terlebih, Emil Audero, kiper yang memiliki pengalaman panjang di level negara meskipun bermain di level kelompok umur Timnas Italia mulai dari U15 hingga U21. Sebagai informasi, pemilik 10 caps bersama Timnas Italia U21 itu sebenarnya sudah dari lama masuk dalam program naturalisasi PSSI. Kini, dia diharapkan bisa segera menjadi bagian dari Timnas Indonesia demi mencatat sejarah di Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert tak perlu belusukan lagi, ex-wonderkid Serie A ini bisa diduetkan dengan Ulla Romeni di Timnas Indonesia. Patrick Kluivert bisa pertimbangkan mantan striker Serie A ini sebagai tandem Ulla Romeni di lini serang Timnas Indonesia. Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert tampaknya mulai serius membenahi kekurangan mereka yaitu hilangnya ketajaman di lini depan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh PSSI ialah menaturalisasi striker baru asal Belanda yaitu Ulla Romeni demi proyek ambisius Timnas Indonesia. Ulla Romeni bersama tim Gepens dan Dion Marks telah resmi disumpah sebagai WNI pada 8 Februari lalu meski ketiganya tak datang langsung ke Jakarta.
Dengan hadirnya Ula Romeni di lini depan timnas Indonesia, ia diharapkan bisa menambah daya gedor skuad asuhan Patrick Kluivert di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati demikian, Ula Romeni belum memiliki tandem sepadan selain Rafael Struijk yang dalam beberapa waktu terakhir ketajamannya sedang menurun. Pun halnya proses naturalisasi top skor Liga Belanda Mauro Zijlstra yang sampai sekarang belum menemui kejelasan soal proses perpindahan federasinya. Maka dari itu, Patrick Kluivert kemungkinan bisa mencari alternatif striker lain untuk menjadi opsi tambahan di luar Ula Romeni dan Rafael Struijk. Adalah Sidney van Hooijdonk, striker Belanda keturunan Maluku yang telah malang melintang di sejumlah klub Eropa, salah satunya Serie A Liga Italia. Garis keturunan Maluku didapat Sidney van Hooijdonk dari ayahnya yang juga legenda Eropa dan timnas Belanda era 90-an yaitu Pierre van Hooijdonk. Saat ini, Sidney van Hooijdonk telah kembali ke Liga Belanda setelah bergabung dengan klub Eredivisie NAC Breda di bursa transfer musim dingin kemarin. Jika ditarik mundur ke belakang, NAC Breda merupakan tim masa kecil dari Sidney van Hooijdonk. Di periode pertamanya, ia buahkan 65 gol dan 6 assist dari 126 laga. Dari sinilah akhirnya bakat Sidney van Hooijdonk tercium sampai Italia. Klub Serie A Bologna merekrutnya pada musim 2021 dengan banderol 12,78 miliar rupiah. Namun sayang, performa Sidney van Hooijdonk di Bologna tak seindah di klub sebelumnya, sehingga dia lebih sering dipinjamkan ke tim lain. Penampilan Sidney van Hooijdonk sempat kembali tajam bersama SC Heerenveen setelah mengoleksi 26 gol dan 2 assist dari 54 kali pertandingan. Tapi ketika balik ke Bologna, ia lagi-lagi flop. Padahal, putra legenda Belanda itu memegang peran penting dalam kelolosan timnya ke Liga Champions. Sampai akhirnya Bologna melepas Sidney van Hooijdonk ke klub Serie B Cesena dengan status bebas transfer pada 2024 sebelum mudik ke NAC Breda. Di level internasional, Sidney van Hooijdonk pernah mendapat panggilan dari timnas Belanda U21 pada 2023. Ia berkesempatan tampil sebanyak 2 kali. Tak seperti ayahnya, Sidney van Hooijdonk cukup kesulitan untuk mendapat panggilan tim senior Belanda. Hal inilah yang membuat Patrick Kluivert bisa bujuk sang pemain ke timnas Indonesia. Kendati demikian, Sidney van Hooijdonk di tahun 2023 lalu pernah mengatakan bahwa dirinya masih akan berjuang merebut satu tempat di Belanda. Mantan striker Bologna tersebut berujar bahwa pencapaian sang ayah yakni Pierre van Hooijdonk di tahun 90-an yang membuatnya ingin main untuk Belanda. Meskipun bersikeras bela Belanda, namun jika melihat kondisinya sekarang maka Patrick Kluivert bisa saja merayu Sidney van Hooijdonk ke timnas Indonesia.